hal sepele seperti itu. Ya, ya. Berarti seperti ini saja. Panjenengan segera menemui Patih Ronggo Sastrowijaya agar permasalahan ini tidak berlarut-larut panjang dan makin ruwet nantinya kalau dibiarkan terlalu lama. Ini salah satu kenapa saya menemuimu. Saya tidak mungkin berbicara seperti itu kepada Patih. Saya hanya seorang pengembala. Apalah dayaku. Makanya saya menemuimu. Supaya seperti yang tadi saya katakan. Itulah solusinya. Baiklah Eyang, nanti saya akan menemuinya Patih Ronggo Sastrowijaya untuk membicarakan hal ini. Pertama, saya memang sakit hati sekali. Sehingga tidak sengaja saya mengucapkan hal itu. Padahal pada waktu itu saya sedang tirakat, yaitu puasa 7 hari 7 malam. Otomatis segala ucapan yang saya lontarkan pasti menjadi kenyataan. Saya juga merasa bersalah. Kenapa saya mengucapkan hal seperti itu? Sampaikanlah minta maaf kepada Patih. Ya sudah Eyang, nanti apabila panjenengan bertemu dengan sang raja, cabutlah kutukan itu. Saya tidak mungkin dengan sang raja. Kenapa? Makanya saya menemui. Karena kamu dari golongan manusia. Pastinya sang raja itu percaya kepada. Kalau saya yang ngomong, sang raja tidak mungkin percaya. Baiklah kalau memang seperti itu Tuan. Eyang, terima kasih atas segala informasinya, dan ini sudah jelas permasalahannya. Kami akan segera menemui Patih Ronggo Sastrowijaya. Saya tidak menginginkan apa-apa. Saya juga sudah menjadi raja. Dan rakyat saya juga semuanya nurut. Walaupun rakyat saya itu kambing. Itu pun bentuk salah satu menjadi seorang pemimpin. Itu harus perjalanannya itu mengembara. Mudah-mudahan panjenengan kelak di kemudian hari akan menjadi seorang pimpinan yang arif dan bijaksana. Saya tidak ingin menjadi jabatan kayak gitu di negara, apalagi di kerajaan. Di kerajaan isinya orang busuk semua. Jikalau ada orang yang membahagiakan hati sang raja,
dia pasti akan diangkat. Cuma yang ada di istana itu hanya cincin penjilat saja. Mungkin kalau di negeri angin, mungkin orang-orangnya tidak seperti itu. Iya, ini kan beda. Kamu cari satu buah yang kalau sudah tua itu tidak jatuh. Dan seandainya jatuh, dia jatuhnya seperti ini. Kalau boleh tahu buah apakah itu, Eyang? Saya lupa namanya. Carilah buah seperti ini. Kalau sudah tua, itu membuka sendiri. Di daerah mana itu yang banyak buah-buahan semacam itu? Nanti sih. Anjing. Tahu. Bukankah itu gunung? Betul sekali. Kenapa sampai datang ke sini? Ya, Mungkin dikiranya saya mau ngapa-ngapain. Dan beliau menjawab, supaya saya membantu untuk mencarikan buah tersebut. Assalamualaikum. Segala sesuatu yang Syekh amanahkan akan kami laksanakan dengan semampu saya, dengan sekuat tenaga saya. Nggih. Belum saatnya saya tidak mau. Tapi kalau panjenengan yang ngomong, insya Allah saya berani. Oh, murid kesayangan. Ternyata sampean murid kesayangannya. Ya mungkin seperti itu. Sampean bukalah tangan. Rasanya panas sekali, Eyang. Sabar. Beliau menyuruh saya supaya membukakan tanganmu karena beliau tahu mungkin banyak yang minta bantuan kepadamu. Apakah iya? Memang betul sekali.
banyak sekali tamu yang datang ke rumah kami dan kami membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin silaturahmi ke tempat kami, Ayah. Saya wariskan kepadamu tadi. Itu ilmu untuk pengobatan segala jenis penyakit. Saya wariskan. Penyakit apapun insya Allah sembuh. Jikalau kamu yang memegang. Jikalau kamu yang memijatnya sedikit-sedikit. Insya Allah manusia tersebut sembuh. Amin. Kalau bukan karena saya tidak mungkin mengasih yang memang itu untuk Kami sangat berterima kasih kepada Allah karena sudah meneteskan ilmu pengobatan kepada kami. Mudah-mudahan saya bisa amanah untuk di jalan kebaikan, Eyang. saya mau bertanya kepada. Monggo. Saya menjemput satu buah rumput. Saya bilang kepadamu, ini saya mengajarkan satu agar kamu paham. Ini anggaplah sebagai obat, sebagai lantaran supaya penyakitmu sembuh. Dan ternyata penyakitmu sembuh setelah makan daun ini. Apakah daun ini mempunyai kekuatan untuk menyembuhkanmu? Tentu saja tidak. Seperti halnya orang-orang zaman sekarang. Itu banyak yang memberhalakan obat-obatan. Banyak yang percaya bahwasanya obat ini dapat menyembuhkan. Padahal apa saja jikalau kamu yakin bisa sembuh, pasti sembuh. Karena apa? Karena siapa Tuhan? Tuhan itu apa yang kamu bayangkan? Kami sangat memahami itu. Tapi sayang sekali, ketika seseorang memberikan misalkan mustika atau batu, itu dijadikan obat. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Kira-kira kenapa? Ya mungkin mereka menganggap bahwa itu suatu kemusyrikan. Kemusyrikan itu letaknya kan di hati, bukan di barang. Terus sekali. Padahal jikalau seandainya kamu sedang sakit, saya berikan batu supaya kamu sembuh dan kamu meyakininya, maka sembuhlah kamu dengan kuasa Tuhan pastinya. Sekarang banyak manusia yang melenceng.
mempercayai bahwasanya obat-obatan yang sekarang itu mempunyai kekuatan tersendiri untuk menyembuhkan. Padahal yang berkuasa untuk menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa bedanya batu atau herbal atau dedaunan ataupun obat-obatan? Apa bedanya? Itu hanya sebagai perantara saja, tidak lebih. Apakah batu tersebut mempunyai kekuatan? Tidak sama sekali. Betul sekali. Kecuali memang batu tersebut diberi kekuatan oleh Allah. Misal ini batu biasa dan kamu menginginkan batu ini mengandung energi dan kamu yakin Allah itu mengijabai, niscaya batu tersebut juga mempunyai kekuatan. Apa kamu tidak pernah dengar bahwasanya saya akan menurunkan sesuatu yang di dalamnya itu memiliki kekuatan. Ternyata yang diturunkan itu sebuah besi. Dan besi tersebut mempunyai kekuatan. Logikanya di sini agar manusia tidak salah jalan. Tentunya kekuatan dari tetesan anugerah Sang Ilahi. Bukankah begitu, Eyang? Iya. Semakin kamu percaya, semakin terjadi. Jikalau ada manusia yang sudah bertahun-tahun sakit, terus ke rumahmu, manusia tersebut percaya bahwasanya kamu itu bisa menyembuhkan. Padahal kamu sendiri tidak bisa menyembuhkan orang tersebut. Bukankah begitu? Betul. Tapi jikalau Allah menurunkan wasilah penyembuhan lewat dirimu, orang ini pasti sembuh. Sekarang apalagi yang belum jelas tentang negeri Muktilaya sudah saya beberkan. Semuanya sudah jelas, Eyang. Tinggal bagaimana kita cara menemukannya. Pati Sastro Ronggo Sastro Wijaya. Tempatnya di sebelah mana? Di sebelah bukit ini. Apakah untuk saat ini Pati Ronggo Sastro Wijaya bersama putrinya? Ya pasti setiap hari, bahkan setiap menit. Bersama orang yang dicintai. Itu 1 jam berasa beberapa menit. Karena sudah melupakan segalanya. Itu yang disebut cinta itu. Jikalau cinta itu ditanamkan untuk Tuhan Yang Maha Esa, maka terlupakanlah dunia ini.
Makanya banyak orang-orang yang tidak memakai, menurut orang normal, tidak memakai watak warasnya, sehingga disebut gila. Padahal jikalau dia sebelum menjadi gila, dia itu menuntut ilmu dan mencapai makrifat, pastinya dia tidak inginkan dunia ini. Bahkan dunia ini tidak ada menurutnya. Dari jadab itu. Ya, jadab. Ya sudah ini. Kita akan melangkah secepatnya untuk menemui Patih Ronggo Sastrowijoyo agar permasalahan ini cepat terselesaikan. Ya, betul sekali. Jadi urutannya, sampean menemui Patih, ceritakanlah apa yang saya ceritakan. Kedua, sampean menemui sang raja dan sampaikanlah apa yang saya sampaikan juga. Iya. Kamu sampaikan saja bahwasanya sang raja mempunyai penyakit. Pasti sang raja bingung. Dari mana manusia ini tahu? Dan sampean sarankan ada satu dari makhluk jin yang bisa menyembuhkan. Dan bawalah sang Patih ke kerajaan. Sudah tidak terjadi peperangan. Cinta Patih dan putri terlaksana. Penyakit dari sang raja sembuh. Bukankah itu sudah 4 keuntungannya? Dan mudah-mudahan setelah rajanya sembuh, sang Patih bisa direstui oleh rajanya untuk memperistri Putri Sekarsa. Insya Allah bisa. Karena beliau sudah penasar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baiklah ya. Terima kasih atas wejangannya, atas informasinya, dan atas ilmu yang diberikan oleh panjenengan mengenai pengobatan, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kami. Saya ingin mengajarkan, tapi nak, 9 tata cara untuk hidup lebih baik dan tidak ada masalah. Nanti saya ajarkan kepadamu. Tapi yang saya inginkan, sebarkanlah ilmu tersebut. Mudah-mudahan. Apakah kamu sanggup? Insya Allah enak. Kalau sanggup, saya berikan. Apakah Eyang memiliki kitab panduan
untuk pengobatan itu, Ayah? Tidak ada kitab panduan. Saya hanya selama saya hidup, Nggih. saya itu hanya menggunakan ilmu titen saja. Di antaranya, kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia semuanya kaya, dan tidak menciptakan semuanya miskin? Saya kasih satu bocoran dari 9 ilmu tersebut. Karena hal yang pertama, kenapa kita tinggal di bumi? Itu karena Nabi Adam itu mempunyai kesalahan di surga, menjadi dihukumlah di bumi. Jadi bumi ini adalah tempat hukuman untuk Nabi Adam dan keturunannya. Tapi di akhir zaman seperti sekarang, hal seperti itu sudah dilupakan. Dan memang banyak manusia yang tersesat untuk menuju jalan surga. Banyak orang yang bersusah payah mencari rezeki atau mencari sesuatu nasi. Bahkan sampai ada yang rela mencuri. Itu ada satu, agar rezekinya lancar. Ada satu syarat. Ya mungkin itu untuk bentuk salah satu. Itu masih rahasia. Nanti saya ajarkan kepada 9. Tapi sekarang belum saatnya. Sudah, saya mau pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita harus cepat-cepat menemui Patih Ronggo Sastrowijoyo, karena permasalahannya hanya ada di sana. Jadi ngomongnya ke kamera, Bu. Jadi saya nanti nonton videonya aja. Iya. Baiklah teman-teman. Aduh. Semutan. Gelap ya? Ini penjara. Ya. Baiklah teman-teman, kita akan segera menuju ke dalam negeri Antalaya, yaitu negeri air. Kita akan menemui Patih Ronggo Sastrowijoyo, ya teman-teman. Yuk kita berangkat segera. Iya. Oke. Iya.